Selamat siang semuanya, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Terimalah salam dalam Buddhis, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Teman-teman sedharma yang berbahagia seluruhnya, pada siang hari yang berbahagia ini, kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang Bante milenial, yang kalau teman-teman sering mengikuti konten-konten beliau, atau pernah melihat medsos dari beliau ini seorang Bante yang sangat rock and roll. Ya Bante ya, Belum yang sering belum keluar album aja. tinggal keluar album kata Bante. Ini Bante saya sering melihat sebagai narasumber di berbagai kegiatan lintas agama, dan juga Bante yang tidak pernah lelah. Saya melihat Bante ini sering ya terjun ke medan-medan yang bahkan medan-medan yang tidak nyaman, ke sungai, ke pedesaan. Tapi beliau ini sangat energik dan sangat luar biasa sekali. Hari ini kita akan banyak ngobrol dengan Bante. Oleh karena itu izinkan saya ya menyapa Bante. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Selamat datang di Wihara Samida Bagya di Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Saat ini kita di perpustakaan Wihara Samida Bagyanya. Apa kesan Bante pertama kali ketika datang ke wihara ini Bante? Merasa berpendidikan sih. Kenapa Bante? Karena kan di perpustakaan. Di perpustakaan. Maka walaupun di sini banyak orang, tenang. Itulah perpustakaan. Kita di sini menimba ilmu. Kita di sini belajar, bukan mengajar. Iya. Nah, di dalam ketenangan inilah kita kadang mendapatkan sesuatu hal yang baru. Begitu Bante ya. Oke. Bante mengawali dari pembicaraan kita ini ada sesuatu hal yang saya sendiri mungkin penasaran. Alasan Bante meninggalkan keduniawian menjadi seorang Bante itu kira-kira kenapa Bante? Betulnya bukan meninggalkan keduniawian ya, meninggalkan kehidupan rumah tangga. Meninggalkan kehidupan rumah Kalau tangga. meninggalkan keduniawian, ini kan semua duniawi. Duniawi. Nah berarti kalau meninggalkan keduniawian, mungkin sudah di rumah abu ya. Kan sudah meninggal. Iya, mohon maaf, salah ngomong saya Bante. Apa? Iya. Ya, alasannya Bante? nggak ada alasan sih. Sebenarnya untuk menjadi seorang biku itu tidak ada alasan. Yang ada adalah tujuan. Ya, kalau ada alasan berarti ada sesuatu yang mungkin membuat dia kecewa atau lain sebagainya. Sebagai pelarian dong jadinya. Oh, oke. Tetapi tujuan. Kenapa sih untuk mau berumah tangga atau menjadi biku, mau sekolah, tidak sekolah, kan memiliki satu tujuan. Bagaimana sih tujuan hidup saya itu harus menghidupkan kehidupan. Jadi sebagai umat Buddha kita sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya sekali. Mungkin kalau hanya sekali kan ngapain saya jadi biku ya? Enak-enak banyak loh di luar kehidupan yang lebih nyaman gitu kan. Nah, tetapi tujuannya kan kita sebagai umat Buddha tidak cukup di situ. Tapi bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, mungkin dalam hal ini menjadi biku adalah wadah atau suatu jalan yang bisa membuat diri saya bisa lebih banyak mungkin mengabdikan diri ya kepada manusia lainnya. Ya, bukan pengabdi setan ya. Mengabdikan diri kepada manusia lainnya. Mungkin ini salah satu cara mungkin bagi saya lebih bisa membantu. Tapi bukan berarti tidak menjadi biku tidak bisa mengabdi juga, bisa juga. Namun sampai saat ini cara inilah yang bisa membuat saya mungkin lebih banyak waktu ataupun kesempatan untuk mengabdikan diri saya. Mungkin salah satunya itu tujuannya itu, dan tujuan itu nggak ada akhirnya sampai benar-benar kehidupan ini ya menghidupkan kehidupan lainnya dan sampai saya tidak hidup lagi kan gitu. Luar biasa. Itu sih tujuan. Jadi nggak ada alasan. Seperti hal mencintai. Kalau ada alasan, kalau alasannya nanti udah nggak ada, udah nggak cinta lagi kan. Mantap. Itu. Iya, catatan bagi kita. Bukan alasan, melainkan adalah ada tujuan. Iya, mantap. Kita minum kopi, apa sih alasan minum kopi? Nggak ada alasan. Nggak tapi ada tujuannya alasan, ya menikmati kopi aja gitu. Oh iya. Bante,
Menurut Bante apa yang spesial di Buddhis? Apa ya? Karena di dalam Buddhis sesuatu hal yang spesial harus yang tidak lagi kita harapkan dan tidak lagi kita cari gitu. Jadi kita di dalam Buddhis itu bukan mencari apa yang akan saya dapatkan, tetapi saya belajar Buddhis apa yang bisa saya kurangi, yang bisa saya hilangkan. Ego kita, kebencian kita. Jadi kita belajar Buddhis itu cari cara supaya kita itu tidak memulai apa-apa, tidak mempunyai apa-apa justru. Nah, karena kita tujuan umat Buddha, akhir umat Buddha itu tidak memiliki apapun, walaupun di sekitar kita banyak mendapatkan sesuatu, tapi kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang kita miliki. Tapi kalau kita belajar Buddhis masih memiliki ini punyaku, ini milikku dan sebagainya, itu bukan praktek dhamma. Kan menambah keterikatan dan terikat. Jadi satu yang spesial dalam Buddhis adalah pelepasan agung. Dan ini sudah dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha sehingga beliau menjadi Buddha. Beliau menjadi Buddha bukan mencari, tapi bagaimana supaya bisa melepaskan keterikatan yang begitu besar, melepaskan pandangan-pandangan salah, terutama melepaskan mungkin kehidupan yang beliau menjadi seorang raja dari segala raja lagi kan, seorang pewaris tahta tunggal. Tapi bagaimana beliau bisa memahami kehidupan yang sesungguhnya? Bukan itu yang membuat kita itu terbebas. Istilahnya kalau di tradisi orang Chinese itu, Giam Loong itu tidak bisa kita kasih uang sebanyak apapun untuk supaya kita nggak mati kan. Nah, bisa disogok nanti ya. Bisa disogok. Nggak bisa pakai jeruk itu ya. Nah, istilahnya seperti itu sih. Iya, nanti untuk ini kan mungkin cukup mendalam dan mungkin agak sukar dipahami, khususnya anak-anak remaja. Katakan anak remaja, termasuk saya Bante, sebelum betul-betul aktif ke wihara itu ya saya hanya sebagai pewaris ataupun hanya mengikuti dari agama orang tua saya sebelumnya. Nah, yang disampaikan Bante tadi itu bagaimana ya dengan cara mudanya agar itu masuk ke mindset anak-anak remaja saat ini. Pelepasan itu tadi Bante, itu bagaimana supaya bisa mereka pahami? Ya karena di dalam praktek dhamma atau pembelajaran sendiri, pelepasan adalah salah satu cara kita mendapatkan pengetahuan baru di dalam Buddha Dhamma itu sendiri. Kita harus benar-benar bisa melepaskan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Dharma. Salah satunya itu, misalnya kita terlalu mungkin terikat dengan tradisi ritual yang sebenarnya tidak membawa perkembangan batin kita. Ya, bukan berarti kita nggak boleh, tetapi kita harus memahami mana yang memang harus kita jaga, mana yang sedikit-sedikit kita kurangi. Kita menghilangkan mungkin ego kita yang mungkin pada awalnya, saya kan seperti ini, saya tidak bisa menjalankan ini dan itu. Ini kadangkala yang pewaris tadi, kita hanya tahu ini boleh dan nggak boleh, tetapi kita tidak mencari alasan kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Disitulah manfaat kita belajar dhamma. Kita akan menemukan kebenaran, bukan hanya menemukan kebaikan. Karena kadangkala baik belum tentu benar, tetapi yang benar pasti baik. Ini yang kadangkala kita, yang penting ini kan baik, penting. Iya memang baik, tapi belum tentu benar. Ini hanya menjadi kadangkala di kalangan remaja khususnya ya, dalam hal perkembangan kita hanya mencari kesenangan, bukan kebahagiaan. Sangat jarang kita sebagai anak muda ya merasa bahagia, tetapi kebanyakan kita merasa senang dan gembira, tapi belum benar-benar bahagia dari praktek atau hasil yang membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Apa yang paling membedakan Bante antara senang dan bahagia? Ini sangat bisa dikatakan anak muda pada umumnya lah. Kita lihat di keyakinan lain ataupun teman-teman lain beribadah dengan gembira, dengan senang-senang, dengan mungkin 1 minggu Senin sampai Sabtu sudah di sekolah, Minggu harus nyanyi, harus pokoknya senang semua lah. Itu kan menggembirakan, menyenangkan.
Tapi belum tentu itu membahagiakan. Setelah balik ke rumah, andilau antara dilema dan galau. Nah, itu. Tapi ketika kita diajak baca parita, meditasi, mungkin itu tidak terlalu membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan, tetapi membawa ketenangan, kedamaian di dalam diri kita. Kadangkala itu perlu. Di sisi lain kita juga perlu mungkin bersenang dan lain sebagainya perlu. Tetapi kita harus menciptakan sebab kebahagiaan yang sebenarnya, tidak yang kebahagiaan semu. Nah, istilahnya kita sebagai remaja itu jangan hanya percaya dengan jambu biji ya. Janji-janji manis bikin jijik. Jambu biji. Iya. Kadang-kala kan kita sering, ikut saya lah, pokoknya nanti enak, seneng. Ya memang seneng. Tapi semu gitu loh. Hanya tok di situ, tapi kita tidak target saya ke depannya gitu. Kita harus benar-benar langkah kita ini, karena untuk melangkah itu jangan sampai salah arah gitu. Ya, jangan sampai salah arah. Kita bisa pakai Google Map, tapi Google Map juga bisa membuat kita sekarang dulu kan kalau kita pakai Google Map supaya nggak kesasar kan. Justru sekarang Google Map. Sekarang Google Map kan yang nyesat gitu Bante ya. Ya, saya sering juga Bante. Nah, jalannya udah nggak sesuai arah. Maka komunikasi yang baik itu perlu. Ya. Kadang-kadang komunikasi kepada orang juga perlu. Begitu juga kita komunikasi kepada diri kita sendiri. Mungkin di sekolah, di pelajaran umum kita belajar tentang ilmu komunikasi, tetapi berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi kita belajar di wihara, di Buddhis, dengan cara diskusi dhamma, meditasi, itu sebenarnya mengajarkan kita untuk komunikasi kepada diri kita sendiri. Ya. Kita harus lebih baik menjadi diri kita itu setiap saat harus lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jangan berusaha kita menjadi lebih baik dari orang lain. Istilahnya kita generasi muda, anak Buddhis itu berusaha kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bukan kok saya harus lebih baik dari dia, maka saya ke wihara, enggak. Tetapi patokannya adalah diri sendiri. Dan ketika kita belajar dhamma, ketika kita diskusi dhamma, hal yang paling mendasar adalah bagaimana sih kita mengenal diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri. Misalnya ketika ada hal buruk terjadi kepada kita, lebih sering kan, ini gara-gara kamu, ini gara-gara dia, ini gara-gara Jimmy ini anaknya, ya kan? Tapi kita tidak pernah apa ya sudah saya lakukan sehingga ini terjadi. Ini kan sebenarnya hukum karma itu harus kita lihat juga. Jimmy mungkin melakukan sesuatu kepada saya, bukan berarti tidak ada sebab. Pasti ada sebabnya dong. Mungkin di masa lalu, mungkin di sebelumnya dan lain sebagainya. Nah itu yang kita pelajari dari dharma itu sendiri. Melihat jalan diri, kalau ada kesalahan diperbaiki. Kalau mungkin dari orang lain maafkan, karena di balik memaafkan orang lain ada kebahagiaan dan ada hal yang karma buruk atau karma masa lampau dari kita sudah berbuah. Hal positifnya. Justru kalau kita membenci orang lain, bukankah kita di situ menyebabkan atau menanam karma yang baru? Itu sih. Mungkin terlalu mendalam ya. Iya. Intinya senang itu bisakah kita sederhanakan dengan sesuatu hal yang didapatkan, yang kita harapkan? Mungkin lebih ke hal-hal yang duniawi, kesenangan-kesenangan untuk memuaskan indera-indera kita Bante. Tapi kalau kebahagiaan itu sudah menyangkut pemahaman kita terhadap dunia, realita kehidupan, penerimaan, bahkan kita bisa melepas dan meningkatkan kualitas diri. Itu Bante ya? Ya, sebenarnya dalam hal meningkatkan kualitas diri ini tidak perlu menunggu kita nanti supaya besar saya sukses. Ya. Kesuksesan itu tidak selalu melulu tentang materi ya. Kita di masa-masa usia muda, remaja, kita bisa menjadi orang yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, ataupun perkembangan kita lebih berkarakter, ataupun pengetahuan, kebijaksanaan kita lebih bisa kita dapatkan, itu adalah kesuksesan loh. Ngapain harus nunggu nanti? Itu loh. Justru yang pencapaian masa remaja kita yang menentukan kita nanti ketika terjun di kehidupan berumah tangga dan lain sebagainya, itu saat inilah yang menentukan.
yang menjadikan kita nanti apa? Sebenarnya saat ini. Mungkin saat ini kita nggak sukses, tapi saat inilah menempah kita, maupun itu sukses dalam materi ataupun sukses secara dharma. Misalnya kalau anak remaja sekarang hanya mencari kesenangan, kegembiraan ketika mereka sudah berkeluarga, di dunia berumah tangga, dunia bisnis, ketika ada permasalahan, tantangan, rintangan, larinya bukan jalan dhamma. Kita lihat mungkin yang dulu aktivis wihara sama yang enggak. Mungkin yang enggak bisa lebih sukses. Cuma ketika ada permasalahan, tantangan, rintangan, larinya ke tempat-tempat yang mungkin dapat merusak dirinya sendiri. Mungkin yang aktivis wihara mungkin kesuksesannya sedikit. Cuma dia jarang mendapatkan tantangan atau rintangan, lancar karena pemahaman secara dharmanya sudah mumpuni. Dan mata pencaharian, cara hidup sesuai dengan dharma. Mungkin dia tidak sukses, tetapi dia bahagia. Mungkin yang tidak aktif mungkin dia sukses, tapi kayaknya nggak pernah cukup. Bahkan mungkin tidak merasa sesuatu yang berbeda dengan yang lain, selalu mengeluh kekurangan dan lain sebagainya. Ini di sekitar kita bisa kita lihat setiap harinya. Ini sering terjadi. Maka untuk generasi muda itu, untuk menata kesuksesan maupun itu secara materi ataupun secara spiritual, ya di masa-masa kita remaja, masa-masa muda inilah yang akan menentukan kita nanti seperti apa kondisi batin kita. Sehingga menurut Bante, apa peran terbesar supaya di masa remaja ini anak-anak ini betul-betul bisa mengenal dharma dengan baik? Peran itu apakah datang dari sekolah? Kalau kita mungkin berbicara dari orang tua, Bante, banyak orang tua. Kita katakan aja ya, sesuai dengan fakta yang ada, mungkin di kota Pematang Siantar itu banyak orang tua yang lebih paham tentang tradisi, hal-hal tradisional, dan tidak mengenal dharma itu dengan betul-betul baik. Sehingga apa menurut Bante peran terbesar yang bisa buat anak-anak muda ini kenal dengan dharma? Mungkin kalau untuk masa-masa awal ya, seperti di dalam Manggala Sutta, bergaul kepada orang bijaksana, tak bergaul dengan orang bijaksana adalah bergautam. Itu untuk awal perkembangan anak remaja dalam hal pergaulan, itu menentukan kualitas kita kadang-kadang. Ini dalam hal mencari satu pengembangan diri ya. Mungkin kalau kita sering bergaul kepada anak wihara dan lain sebagainya, otomatis kita belajarnya di wihara. Dan sebaliknya. Nah, ini dalam hal pembelajaran. Itulah yang akan menjadikan kita nanti bermanfaat. Dan ketika kita sudah mungkin mumpuni secara dharma, ya pergaulan dimanapun kita bisa menyesuaikan, tetapi kita bukan bukan terprovokasi atau kita mengikut yang lain, tetapi kita menjadi dampak vibrasi bagi yang lain, tapi yang positif. Jadi untuk membangun awal, teman-teman, terutama anak-anak muda ya, kita harus benar-benar pandai-pandai memilih pergaulan. Ya setidaknya kalau tidak bisa bergaul kepada mungkin anak-anak remaja yang lebih pengetahuannya jamaah, setidaknya selaras. Tapi mungkin yang di bawahnya yang membawa dampak yang buruk ya perlu dipikirkan. Karena ini kan masa-masa bibit. Nah, nanti kalau udah berkembang kepada siapapun boleh. Bahkan kita harus menjadi dampak positif bagi orang-orang yang mungkin bagi orang yang negatif. Itulah bagaimana kita sebagai umat Buddha itu bukan hanya belajar, tapi belajar, praktek, dapat hasilnya baru kita berbagi. Jangan kita nggak ada belajar langsung praktek. Jangan kita baru belajar langsung mengajar. Namanya orang mengajar kan harus belajar dulu, memahami dulu, dapat hasilnya baru mengajarkan, membagi kepada orang lain. Itu intinya untuk masa-masa generasi muda mencari teman pergaulan itu sangat penting, dan itu harus berhati-hati, jangan sampai salah melangkah. Itu. Seperti yang Bante bilang semalam ya di Dharmato bahwa wihara. Tadi kan Bante sempat menyampaikan wihara ternyata perannya penting ya Bante, karena ya sebagai lingkungan yang baik untuk bisa menciptakan generasi-generasi yang baik. Cuma apa kira-kira Bante sesuatu hal yang bisa menjadi magnet bagi orang-orang itu ternyata tertarik dan ternyata merasa
ternyata fun juga nih datang ke wihara. Apa sih sebenarnya menurut Bante? Ya salah satunya tadi ya, kita yang mungkin sudah di wihara, kita harus benar-benar belajar memiliki kualitas mungkin dalam pergaulan. Kita itu bisa menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Mungkin bagi orang-orang yang belum mengenal wihara ataupun yang jarang ke wihara, tapi kita selalu membawa dampak positif bagi mereka. Itu adalah salah satu magnet mereka. Apa sih yang kamu pelajari gitu? Misalnya ada permasalahan dan sebagainya, mungkin di sekolahan, di kampus, tetapi kita bisa tenang, seimbang, bisa membantu mereka menyelesaikan itu secara Buddha Dhamma. Intinya tidak lain tidak bukan adalah kita yang di wihara berkualitas dulu untuk orang lain. Maka orang lain akan tanya. Seperti Raja Asoka. Raja Asoka pada saat itu adalah salah satu raja yang sangat kejam. Bahkan peperangan, dia kan dalam kisahnya berperang, istilahnya menjajah semua kerajaan waktu itu di daerah India untuk dia kuasai. Tetapi setelah pulang berperang, dia menang, dia melihat seorang Samanera kecil. Samanera kecil jalan dengan tenang, dengan anggun, dengan tenang, dengan kebahagiaan yang terpancar dalam wajahnya, seorang Samanera. Kemudian Raja Asoka bertanya kepada Samanera, "Wahai Pertapa, kamu belajar dari siapa? Kok hidupmu sepertinya kok bahagia sekali, gitu, tenang sekali." Nah, ini kan sudah menjadi magnet. Ada magnet untuk belajar kepada gurunya Samanera tadi. Ternyata gurunya Buddha. Oh, Buddha lah ya guru saya. Baru Raja Asoka kan belajar. Yang awalnya belajar dari Samanera, kemudian belajar dari Buddha. Di situ tergerak dan menghentikan semua tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Buddha itu sendiri. Ini berarti kan ada sesuatu yang menjadi daya tarik dulu supaya orang itu ada sama kita gitu. Sama lah kriteria kamu, misalnya saya tanya apa ya, Jimmy ya, kamu mau punya cewek seperti apa kan gitu. Oh, yang cantik, yang pinter, yang pokoknya yang bagus lah. Tapi kalau kualitas diri kita tidak kita perbaiki, gimana mau dapat yang bagus? Istilahnya di situ. Perbaiki kualitas diri kita, bangun kualitas diri kita, tidak perlu cari sesuatu yang tepat, akan bertempat di tempat yang tepat juga. Kita tidak memaksakan diri kita jadinya. Tetapi kalau kita tidak sesuai kualitas, mungkin bisa kita mendapatkan yang sesuai, yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita tidak bahagia di situ. Karena kita tidak di tempat yang tepat. Gitu. Oke. Intinya teladan. Untuk wihara, generasi muda Buddhisnya justru yang harus sebagai contoh. Tidak usah pun kita mengajak. Nggak usah cari-cari. Orang melihat kita malah semakin bijak, semakin bisa menerima kenyataan. Ini punya masalah, ternyata bisa menghadapi dengan tenang, dengan bijak. Orang juga akan cari tahu ya Bante. Ya, merek dan produk yang bagus. Misalnya HP aja ya. Merek produk yang bagus. Dia nggak banyak diskon. Dan nggak banyak marketingnya. Setuju. Tapi kenapa orang cari? Karena kualitasnya sudah tahu. Sama seperti kita. Agama, mungkin wihara dan sebagainya. Nggak perlu promosi, nggak perlu diskon. Tapi kualitas kita perbaiki, otomatis orang akan mencari. Gitu. Setuju Bante. Mungkin prosesnya lama, tetapi ketika sudah jadi, kita tidak perlu terlalu promosi. Udah otomatis ya. Kalau saya lebih suka dari sedikit orang tetapi berkualitas daripada banyak tapi merusak. Kualitas lebih dari kuantitasnya. Bante, ya. Itulah. Karena banyak orang berlomba-lomba, banyak orang, tetapi dia tidak bisa berguna bagi banyak orang. Mungkin sedikit, tetapi memberi arti dan makna yang mungkin membuat kita itu damai di situ, merasa nyaman, merasa aman. Mungkin tempat ini kita hanya lihat buku-buku, tetapi kita sudah pegang satu buku, membaca di situ, ketenangan, kedamaian kita dapatkan. Nah, ini nggak ada suara tok tek kan? Mungkin di luar kan ada suara kan gitu. Iya, karena lagi podcast Bante. Kalau nggak ada pun bising juga sih. Bante berbicara kualitas diri, kan yang kita hadapi sekarang lebih ke generasi Z.
Anak-anak yang di sini rata-rata lahir tahun 2000-an, Bante. Mungkin kita ini 90-an ya, Bante. Ini udah generasi yang berbeda. Ada studi yang mengatakan generasi Z ini, Bante, ini sebagai generasi yang secara mentalnya jauh lebih lemah. Atau diibaratkan juga sebagai stroberi nih. Cantik di luar, tapi ternyata lemah di dalam. Karena hidup di zaman yang sudah serba mudah. Mau apa dapat apa, perekonomian sudah lebih oke, suka berinteraksi secara digital, mampu mengakses informasi dengan sangat luas, sehingga menurut Bante nih, untuk generasi Z ini sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mental mereka ini, Bante? Ya, sebenarnya kita kan pada saat ini ya, generasi apapun pada saat ini, kita kan hidup di dua dunia, tetapi kita tidak menjaga keseimbangan. Kita di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Dulu kita olahraga, balapan. Saya waktu kecil balapan itu pakai sepeda sampai jatuh bangun, tapi bukan mengejarnya ya. jatuh bangun. Kita sakit badan kita, tapi imunnya terbentuk. Tapi sekarang orang balapan kan tinggal dari HP. Ayo semua. Berantem pun dari HP. Kalau dulu berantem benar-benar berantem. Intinya ini secara fisik ya. Iya. Sama secara pemikiran. Dulu kalau kita ada PR dari sekolahan, dari kampus, kita ke perpustakaan, cari buku lain sebagainya. Sekarang kunci jawaban di sini. Kamu apa di Google? Kalau dulu kita belajar Buddhis itu Tripitaka, sekarang Google Pitaka kan? Iya. Nah, ini yang menjadi karakter kita lemah, bahkan jasmani kita. Iya. Kalau lihat orang-orang zaman sekarang, kesehatan menurun karena olahraganya lawang di HP aja bisa olahraga lari, bisa balapan, bisa renang semua. Tapi zaman-zaman kita dulu kan terenang ke sungai, pulang dipukuli lagi kan sama mama kita kan. Nah setelah dipukuli nanti digorengkan nasi kan, nasi goreng. Udah dipukuli dikasih nasi goreng, tapi kita ulangi lagi gitu. Kalau sekarang main game dimarahin pun kita tetap main. Semua main, kita melawan di situ. Selain melawan itu menjadi kita semakin mungkin menjauhi dunia nyata kita, otomatis kualitas batin kita, pemikiran kita berbeda dong gitu. Kalau dulu kita belajar menghitung disuruh bawa sapu lidi itu kan yang dipotong-potong dulu sekolah, atau enggak yang hitung-hitung ada bulat-bulat sempoa. Nah sempoa. Tapi sekarang kamu masih lihat nggak anak-anak muda pakai itu? Semua udah pakai digital. Nah, udah. Dulu ada kursus ya itu Bante ya sempoa. Sekarang udah enggak. Dulu kalau nyontek kan kita harus menggunakan strategi baru bisa nyontek entah di paha kita di mana. Kalau sekarang HP yang bisa semua. Nah ini sendiri kan udah berbeda. Mungkin kalau kita nyontek di kertas sebelum kita nyontek kan kita nulis, otomatis tertanam dalam pikiran kita. Tapi sekarang kan hanya di Google aja. Keseimbangan ya Bante. Ya keseimbangan. Jadi bagi generasi sekarang kita harus bisa hidup seimbang. Di dunia nyata kita harus ada kehidupan kita, di dunia maya kita juga harus waspada. Kadang-kala kita terlalu banyak hidup di dunia maya, kita tidak sadar bahwa kita di dunia nyata. Kita lebih sering mengucapkan selamat pagi ketika buka WA daripada kepada ibu kita yang di rumah. Iya kan? Ini generasi muda di sini kan. Mana bangun tidur selamat pagi Beb atau selamat pagi Ma. Nah, itu kan. Ayo. Itu saja udah di dunia nyata. Kita disuruh misalnya hari ibu, hari apa, kita disuruh memeluk orang tua saja malu-malu. Tapi kenapa yang punya cewek, punya cowok kalau nggak dikabari, nggak ada stiker peluk-pelukan marah, ya kan? Nggak malu-malu di situ kan? Ini kan kita nggak seimbang. Setuju. Nah ini yang perlu kita istilahnya renungi. Kapan kita harus di dunia nyata, kapan kita harus dunia maya. Kita memang tidak bisa menolak hal itu, tetapi kita harus memanfaatkan secara baik dan benar. Kita bisa belajar di dunia maya untuk di dunia nyata, dan bisa belajar di dunia nyata untuk di dunia maya. Nah ini udah tidak sesuatu hal yang menjadi penolakan, karena kita secara Buddhis tidak menolak perkembangan zaman, tetapi kita harus menyikapi secara bijaksana.
Nah, yang terpenting di situ. Ya. Dari COVID pun Bante ya, kita mengakselerasi dengan sangat luar biasa sekali. Konon katanya kan teknologi yang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dipercepat. Sekarang ini menjadi sudah diterapkan begitu Bante. Sebenarnya Bante katakan tadi untuk bisa seimbang, tapi di dunia ini faktanya sekolah sekarang malah mungkin tidak akan meninggalkan untuk misalnya media digital itu sebagai media pembelajaran, wihara seperti kita juga menggunakan hybrid begitu. Akhirnya kan kita malah dipaksa nih Bante untuk harus semakin ke dunia maya itu sendiri Bante. Ini bagaimana menurut Bante? Ya, itu memang salah satu kebutuhan kita saat itu. Kebutuhan. Saat ini kebutuhan kita di situ. Maupun di bidang apapun itu, maupun di bidang religi, karena kalau kita tidak upgrade seperti itu, kita yang ketinggalan. Betul. Entah itu di dunia pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, kita memerlukan itu. Tetapi di balik itu, kita juga memerlukan secara fisik. Secara fisik bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu hadiah atau ucapan selamat pagi, selamat sore, misalnya dari WA, dari messenger apapun, dengan orang yang kita di sini itu berbeda gitu. Baik. Bante, mungkin kita selesai di sesi pertama ya. Oke. Untuk bincang-bincang kita sambil ngopi ini. Kita masuk ke sesi kedua setelah ini. Terima kasih Bante. Terima kasih. Terima kasih.